Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar. Hari ini di pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar lanjut ke tema 7 karena sebelumnya kita sudah selesai ya belajar tema 6. Nah, sebelum itu mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah akan share screen materinya ya. Nah, ya, oke, udah kelihatan ya. Nah, di pembelajaran tematik kali ini, di tema 7, kita akan belajar 3 mata pelajaran ya, yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan SPDP. Di mana kita akan belajar tentang menyanyikan lagu wajib, kegiatannya menyanyikan lagu wajib, kemudian menentukan kata penting, dan mempelajari tentang perubahan perubahan wujud zat ya. Nah, ada 3 hal itu. Oke, langsung saja kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu kita akan menyanyikan sebuah lagu. Menyanyikan sebuah lagu wajib yang biasanya kita nyanyikan saat upacara gitu ya, saat menaikkan bendera, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan sebagai informasi, kita juga nanti antum akan juga dites gitu. Apakah antum bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau tidak, menyanyikan lagu wajib atau tidak. Nanti insya Allah akan ada tes gitu ya sebelum antum lulus dari Insan Taman. Ya. Nah, karena itu kita pelajari sekarang ya. Silakan kita nyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah antum semua tadi sudah berlatih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, nanti bisa dilatih lagi setelah pelajaran ini gitu ya. Nanti Ustazah akan kasih tahu antum waktu untuk kita melaksanakan tes menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, kegiatan yang kedua adalah kita akan belajar untuk menentukan kata penting atau kata kunci. Walaupun ini sebenarnya di tema kemarin antum sudah mempelajari. Tapi setelah dari penilaian, Ustazah melihat masih ada beberapa dari antum yang mungkin belum memahami tentang kata penting atau kata kunci. Nah, mari kita pelajari sekali lagi tentang kata kunci atau kata penting yang ada dalam sebuah teks atau yang ada dalam sebuah paragraf. Nah, di sini Ustazah sudah memiliki apa ya, teks ya, sebuah teks yang berjudul Sifat-sifat Benda. Nah, ini ada di buku tematik. Nanti antum bisa pelajari di PB1 ya, subtema 1 PB1. Nah, ini antum bisa baca teksnya dengan mempause video Ustazah ya. Nah, kita akan belajar tentang cara menentukan kata kunci pada sebuah paragraf. Kata kunci, cara menentukan kata kunci atau kata penting itu adalah dengan, perhatikan, mencari kata-kata, sebuah kata ataupun dia dua kata gitu ya, kata-kata yang diulang beberapa kali. Misalkan dalam sebuah paragraf dia ada kata-kata yang diulang terus, sering diulang dalam kalimat gitu ya. Nah, biasanya kata yang diulang ini adalah kata kunci. Karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam sebuah paragraf. Bisa dipahami ya? Kata yang diulang beberapa kali dalam sebuah paragraf atau teks. Nah, kita coba berlatih satu paragraf yang ada dalam teks yang berjudul sifat-sifat benda tadi ya. Ini Ustazah punya sebuah paragraf. Sebentar. Nah, di dalam teks ini coba kita baca. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Benda cair yang ada dalam rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wujudnya. Jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus dari bahan seperti bahan kain. Benda cair mengisi rongga kecil dan atau pori-pori bahan tersebut. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam paragraf ini, kita cermati, ada kata-kata yang diulang. Salah satunya adalah ini. Nah, cair, benda cair, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 8 kata yang mengulang benda cair ataupun cair. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwasanya benda cair itu adalah kata penting yang ada dalam paragraf. Paham sampai sini? Fahim tuh? Insya Allah paham ya. Kata pentingnya adalah benda cair. Oke. Nah, dari teks yang antum baca tadi, kita akan ketahui bahwasanya suatu benda gitu ya, wujud zat atau benda itu ada 3, yaitu ada padat, cair, maupun gas. Ada 3 wujud. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, semua benda, zat yang ada di sekitar antum, di sekeliling kita itu memiliki ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Nah, ternyata wujud tersebut bisa mengalami perubahan. Nah, kenapa kok bisa berubah, Ustazah? Nah, itu disebabkan karena adanya kalor. Nah, di pertemuan tema sebelumnya kita juga udah belajar tentang kalor. Bahwasanya kalor ternyata dapat pertama mengubah suhu benda. Kalor itu bisa mengubah suhu benda. Bagaimana? Misalkan ini ada sebuah gambar ya. Ketika air dingin dicampurkan dengan air panas, apa yang akan terjadi? Air dingin dan air panas. Ternyata air panas itu kan melepaskan kalor ya. Air panas itu
akan melepaskan kalor dan akan diterima oleh air dingin. Maka airnya menjadi hangat. Nggak panas juga, nggak dingin, tapi di tengah-tengah ya Pak, hangat, airnya akan menjadi hangat. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwasanya kalor itu bisa mengubah suhu dari benda. Yang awalnya dingin menjadi hangat, yang awalnya panas jadi hangat. Itu karena ada pelepasan dan penerimaan kalor. Nah, itu salah satu contohnya. Dan yang kedua, ternyata kalor juga dapat mengubah wujud zat atau wujud benda. Jadi ketika suatu benda itu menerima kalor ataupun suatu benda melepaskan kalor, maka wujudnya pun akan ikut berubah. Kita akan lihat ada berapa perubahan wujud benda dari video berikut ini. Teman-teman Smart Point, ayo kita kenali beberapa perubahan wujud benda. Mencair, perubahan zat padat menjadi cair. Contohnya, es yang mencair karena terkena sinar matahari. Membeku, perubahan zat cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Menguap, perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya, air yang dimasak, maka air akan menguap menjadi gas. Mengembun, perubahan zat gas menjadi cair. Contohnya, jika kita menaruh es batu di dalam gelas, lama-lama es akan mengembun dan terlihat di bagian luar gelas. Menyublim, perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya, jika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, maka lama-kelamaan kapur barus akan habis. Mengkristal, perubahan zat gas menjadi padat. Contohnya, uap yang berubah menjadi salju. Itu adalah beberapa perubahan wujud benda. Sampai jumpa. Oke, itu ya. Berarti ada berapa? Ada 6 perubahan wujud benda atau wujud zat. Nah, jadi seperti ini bentuk perubahan wujud zat. Ada yang mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Ya. Nah, ini semua adalah perubahan wujud benda, wujud zat yang disebabkan oleh adanya pelepasan kalor atau penerimaan kalor. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya contoh-contoh yang contoh-contoh perubahan wujud zat dan itu ada dalam kehidupan kita. Seperti misalkan antum merebus air. Antum ketika merebus air, maka air itu akan berkurang, ya kan? Air itu akan berkurang karena air itu mengalami penguapan. Dari cair menjadi gas menguap. Nah, misalkan juga lagi antum melelehkan gula. Ya, melelehkan gula yang awalnya gulanya padat kemudian jadi cair. Nah, itu mencair atau meleleh ya. Nah, bisa antum perhatikan di sini juga ada beberapa contoh ya dalam kehidupan sehari-hari penggunaan. Nah, ini insya Allah adalah soal yang nanti antum akan kerjakan di Google Form, nanti Ustazah akan kirimkan. Jadi nanti bisa dijawab ya. Kira-kira dari 6 kegiatan ini ada perubahan wujud apa saja ya? Penggunaan kamper, pembuatan gula merah dan seterusnya. Oke? Ya. Nah, alhamdulillah itu tadi pelajaran tematik kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, bisa berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah akhiri. Oke. Nah, Ustazah akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah tadi sudah.
dengan menutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.